きた。フレームカッター。魔導書なしで？いや、普通の魔導書に見えるが、覚えるまで1年はかかるって話だぞ。Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Min Boss di channel Boss Anime. Di kesempatan kali ini Boss Anime akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang masih baru banget nih. Anime ini berjudul Botsuraku Yote no Kizoku. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku. Santai aja, Bos. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya seorang tokoh utama bernama Liam Hamilton. Sebenarnya Doi lagi berada di jalur reinkarnasi, tetapi dia tidak sadar. Di dalam area tersebut, Liam ditanyai oleh seorang wanita mengenai keinginannya memiliki sihir yang kuat. Liam yang suka sihir tentu saja senang jika dianugerahkan bakat mistik. Saat tersadar, Liam sudah berada di perayaan keluarga Hamilton. Melihat tingkah tuan mudanya, pengasuh Liam merasa aneh. Soalnya Liam bersikap kebingungan di rumahnya sendiri. Lantas Liam menatap cermin, betapa kagetnya Doi karena wajahnya begitu muda. Karena Liam berteriak di tengah acara pesta, dia mendapatkan teguran dari sang ayah. Di situ Liam diberitahukan kalau keluarga Hamilton tengah merayakan hari kelahiran adik perempuan. Pagi menjelang, Liam sadar dia bukan bermimpi. Dirinya hidup di dunia itu merupakan suatu fakta. Tidak lama pelayan datang mengantarkan baju seragam yang akan dikenakan oleh Liam. Menurut pelayan, setelan jas itu sangat cocok Liam kenakan. Kemudian Liam menyaksikan pemandangan dari balkon. Terkejutnya si Doi ketika mengetahui tanah berhektar-hektar milik keluarga Hamilton. Setelah itu Liam mengobrol dengan kakaknya yang merupakan putra keempat keluarga Hamilton bernama Bruno. Lantas abang Bruno memberitahukan betapa gembiranya sang ayah sebab akhirnya di keluarga mereka ada seorang anak perempuan. Sebab ibunda sudah melahirkan 5 anak laki-laki, namun tetap saja ada kekhawatiran penggusuran yang akan menimpa keluarga Hamilton. Hal yang membingungkan itu membuat Liam bertanya-tanya. Lantas Bruno menceritakan sistem yang ada di kerajaan mereka, yakni jika bangsawan sampai 3 generasi tidak menghasilkan sesuatu, otomatis gelarnya akan dicabut. Bisa dikatakan dari keluarga bangsawan, mereka turun pangkat menjadi rakyat biasa. Meskipun demikian, Bruno tidak mempermasalahkannya, justru dia merasa bebas. Karena Liam tertarik dengan sihir, Bruno memperingatkan adiknya jangan sampai ditargetkan oleh kakak sulung mereka bernama Alberfit. Karena si Doi adalah pewaris yang digadang sebagai keluarga Hamilton ketika Count turun tahta. Setelah itu Liam mampir ke perpustakaan untuk mengambil grimoire alias buku yang berisikan pengajaran sihir. Lantas Liam mengambil sihir api pemula. Sesudah mempelajari tekniknya, Liam segera membayangkan penggunaannya. Lantas Liam dapat mengeluarkan api. Sontak saja pelayannya amat senang, Liam bisa sihir. Apalagi sihir tidak dikuasai oleh semua orang. Memikirkan tentang pengetahuannya disabotase oleh kerajaan dan juga bangsawan, Liam pun merasa menjadi orang yang sangat beruntung. Apalagi Liam lahir dari keturunan bangsawan yang membuat posisinya bebas untuk mempelajari berbagai ilmu termasuk sihir. Esoknya, Liam menemui Count Hamilton. Berhubung Liam menginginkan grimoire, ayahnya mengizinkan anak kelimanya menggunakan buku sihir tersebut. Sikap dingin terhadap dirinya membuat Liam sadar sang ayah seperti tidak menginginkan kehadirannya. Tapi Liam tidak baperan soal sikap cuek dari Count Hamilton. Dia lebih fokus pada pelajaran sihir yang disebut teknik mistik. Lalu Liam mencoba mempelajari semua sihir pemula. Tidak terasa sebulan telah berlalu, akhirnya Liam menguasai sihir pemula. Tidak lama, Bruno datang terkaget-kaget menyaksikan kemahiran dari Liam yang mengeluarkan sihir tanpa grimoire. Kocaknya, dikala Bruno menirukan apa yang ada di buku, dia sama sekali tidak mampu menghasilkan sihir. Di kesempatan itu Bruno mengatakan biasanya butuh setahun baru bisa memakai teknik pemula.
普通の魔導書に見えるが、覚えるまで1年はかかるって話だぞ。 Tapi tidak disangka, dalam kurun waktu sebulan, Liam piawai memakai sihir. Dari situ Liam menyadari tubuhnya memang punya bakat sihir. Lantas Bruno menerangkan, melihat pencapaian Liam, kelak si doi bisa mendapatkan status di kerajaan. Di situ Bruno berkata Liam serius amat belajar teknik mistik, memicu rasa penasaran apakah adiknya ingin menjadi pewaris. Mendengarkan dugaan itu, Liam menegaskan dia tidak tertarik merebut posisi kakak sulungnya. Hal itu membuat Bruno menjadi lega, tetapi tetap saja dia cemas takut adik keempat ditargetkan oleh Alberfit, sebab Alberfit pastinya merasa Liam sebuah ancaman. Esoknya Liam mengambil buku tentang sihir es bagi pemula, soalnya Liam sudah pandai menggunakan teknik api. Kebetulan ada sang ayah yang memang khusus menemui Liam. Tujuannya tidak lain adalah ingin membuktikan desas-desus kalau anak keempatnya jago sihir. Setelah menyaksikan langsung kemampuan Liam, Count Hamilton merasa bangga dan puas. Tentu saja membuat Liam senang. Akhirnya dia mampu membuat sang ayah menyukainya. Soalnya selama ini sang ayah suka mengabaikan Liam. Bagi Count Hamilton, dengan bakat Liam dapat mendongkrak nama besar keluarga. Tidak lama kemudian, Count Hamilton memperoleh kabar bahwa seseorang datang bertandang ke kediaman. Kemudian Count Hamilton menyuruh para prajuritnya dikerahkan. Selagi sang ayah sama urusannya, Liam memilih untuk latihan. Di situ Liam bertemu dengan seorang pria bernama Raymond. Mengetahui Liam keluarga Hamilton, Raymond mengira dirinya mau ditangkap. Namun ternyata Liam sama sekali tidak tertarik, dia fokus pada sihir. Karena Raymond merasa Liam menari, apalagi bisa sihir, si doi bersedia mengajari putra keempat keluarga Hamilton. Lalu Raymond memperlihatkan dia bisa menggunakan 5 elemen sekaligus. Sontak saja Liam terpukau menyaksikan hal itu. Lalu Liam mengikuti pengajaran dari Raymond. Usai menjalani petunjuk, Liam mampu mengeluarkan 2 teknik api. Tidak lama 3 teknik api turut Liam tunjukkan. Menurut Raymond, si Liam sungguh luar biasa. 人に一人の秘宝と呼ばれるテクニックだという。それができるなら要領は同じだ。この技法は何倍も魔力を消費。なるほど。Sebagai hadiah, Liam diberikan cincin yang berisikan sebuah grimoire. Berkat itu, Liam mampu memakai beragam teknik. Tidak lama kemudian pelayan datang memberikan grimoire teknik pemanggilan. Kagetnya Liam, sosok Raymond menghilang begitu saja. Usai pelayan pergi, Raymond kembali menampakkan wujudnya. Di situ Raymond mengatakan Liam juga dapat mempelajari teknik melenyapkan diri dari pandangan manusia yang ada di cincin. Setelah itu Liam diminta menempatkan cincin di grimoire pemanggilan. Tidak lama kemudian keluarlah beberapa roh. Di kesempatan itu Raymond menunjukkan rumusan teknik bilangan prima di mana formula tersebut berguna untuk melakukan pemanggilan. Lantas Raymond memperlihatkan dia bisa mengeluarkan 13 jenis roh. Dirasa pengajarannya sudah cukup, Raymond pergi menghilang. Namun Raymond sempat berpesan suatu hari dia dan juga Liam bakalan bertemu lagi. Tidak terasa Liam sudah mahir sihir pemanggilan. Roh-roh yang dia hadirkan turut membantunya menciptakan mahakaryanya, yakni arang putih dan juga kristal lekro. Tidak lama Bruno datang melihat hasil kerja Liam melalui teknik sihir yang sudah dia kuasai. Menurut Bruno, adiknya sudah bisa mengamankan dana pribadi alias dapat menghasilkan uang. Di kesempatan itu Bruno mengatakan hal yang mengejutkan kalau dia akan menikah meski dengan bangsawan yang lebih rendah. Tapi setidaknya Bruno mendapatkan kebebasan. Di situ pula Liam tahu kalau ayahnya ingin anak perempuan namun dirinya malah lahir. Demi ambisi sang ayah dia melakukan penaklukan monster demi mendapatkan prestasi. Sehingga kebangsawanan keluarga dipertahankan. Sayangnya walaupun berhasil mengalahkan monster, Count Hamilton kehilangan banyak prajurit. Menurut Bruno, yang salah adalah sang ayah. Untuk menjual mahakaryanya, Liam mampir ke toko. Sayangnya pemilik toko melarang Liam menjual di wilayah kekuasaan Hamilton. Ternyata si pemilik toko sudah diperintahkan oleh Albert Fitz sebelumnya yang salah paham mengira Liam ingin merebut posisi pewaris.
Lantas Liam tidak kehabisan akal, dia memakai teknik pemanggilan versi kedua, artinya bukan roh melainkan tubuh asli. Setelah menggandakan tubuhnya, Liam ilusi bertugas menjual produk yang si asli buat. Tidak disangka pundi-pundi uang terkumpul. Apalagi rumah penyimpanan juga terhubung dengan Liam ilusi. Berkat itu Liam asli dapat mengamankan dana pribadinya. Kemudian Liam yang berlatih sihir mendapatkan kunjungan dari kakak tertuanya. Tujuan kedatangan si doi tidak lain mau memastikan langkah apa yang hendak diputuskan untuk menangani Liam yang Alberfit anggap sebagai ancaman. Tentu saja Liam tahu maksud pertanyaan Alberfit, sehingga Liam mengatakan keinginannya yang mau bebas mencari nafkah demi menghidupi diri sendiri. Setelah mengetahui niat sang adik, Alberfit mengatakan dia akan mendaftarkan Liam ke guild berburu. Dengan begitu Liam dapat mengumpulkan pundi uang. Esoknya Liam mampir ke guild hunter. Hadirnya Liam di sana menjadi bahan tertawaan orang-orang sebab Liam dianggap masih bocah, lebih baik main rumah-rumahan. Namun Liam sama sekali tidak peduli bacotan orang. Lantas Guildmaster menguji level Liam sebagai seorang petualang. Sebab kalau Liam tidak memenuhi persyaratan, dia tidak bakalan mendapatkan misi apapun. Di situ Liam merasa cemas dirinya tidak dapat menggunakan kekuatan secara penuh. Sebab Liam ilusi masih berada di luaran sana membuat kekuatan si doi terbagi. Namun Liam mampu mengeluarkan teknik tingkat tinggi, sehingga Liam yang diragukan orang-orang menjadi bocah yang sangat dikagumi. Atas bakatnya, Liam memperoleh lencana hunter rank B. Kebetulan saat Liam unjuk gigi, wanita cantik bernama Asuna Ahuagi berada di asosiasi. Makanya Asuna tertarik seperti dengan orang kuat seperti Liam. Karena Asuna begitu tegas dan juga agresif dalam meminta, Liam jadi tidak bisa menolak keinginan dari si gemoy. Apalagi karakter Asuna tipe Liam banget. Lalu bersama-sama kedua insan berburu monster serigala. Karena untuk mendapatkan uang mereka cuma bisa berburu monster, sebab misi hanya diberikan kepada hunter level A. Berhubung mereka dikepung dan juga kesulitan bergerak, Liam pun memanggil para genome. Usai monster berada dalam cengkraman para genome, giliran Asuna yang melakukan eksekusi. Tidak disangka puluhan monster serigala berhasil ditaklukkan dalam waktu singkat. Peristiwa itu membuat Guildmaster dan juga warga auto terkesima. Bahkan bayaran yang diterima sangat fantastis. Berhubung aksi geng Liam sangat memuaskan Guildmaster, dia pun memberikan misi yang biasanya dijalankan oleh hunter level A. Lantas dipenuhi semangat, kedua insan pergi ke lokasi yang mesti diamankan dari monster ulat. Soalnya orang penting bakalan melintasi area target mereka. Tidak terasa sampailah mereka di tempat tujuan, namun perjalanan yang dilakukan memicu rasa lelah. Tidak lama si ulat muncul, sergapan segera dilakukan. Sialnya semua teknik tidak mempan terhadap si ulat. Di situ Asuna mengeluarkan kalimat candaan tetapi menginspirasi, di mana kalau saja hujan meteor menimpa si monster, ulat itu tidak bakalan bisa bergerak lagi. Didasari bacotan itu, Liam memakai item box menghujani si ulat menggunakan batu besar. Memakai cara tersebut, monster ulat dapat dibantai. Kagetnya Master Guild dan kawan-kawan, ulat yang diperoleh ada 2, padahal menurut laporan cuma 1. Lantas Liam mengatakan bakat search membuat dia mengetahui ada ulat lainnya. Disitulah Asuna bernegosiasi, jika saja ulat yang satu lagi dibiarkan, sudah tentu delegasi penting bakalan dalam bahaya. Alhasil pembayaran yang geng Liam terima berdobel-dobel. Tidak lama, Alberfit datang menyapa Liam. Sikap songong kakaknya Liam membuat Asuna menjadi kesal. Kemudian orang penting yang dimaksud oleh Guildmaster adalah pria dari kerajaan Jamil bernama James Stanley. Di situ Asuna senang, James menatap ke arah mereka. Namun Liam merasa cemas, fokus Jen tertuju kepadanya. Lantas James mengajak Liam mengobrol 4 mata. Tujuannya tidak lain membahas tentang Raymond, sebab cincin Raymond ada di tangan Liam. Kagetnya Liam, dia dituduh membunuh Raymond. Lalu Liam menjelaskan Raymond adalah gurunya. Sebagai hadiah beliau memberikan Liam cincin.
Mengetahui perihal itu, sikap Jem yang tegang berubah menjadi lebih santai. Tetapi tetap saja Jem tidak menyangka Raimon yang hobi menghilang sesuka hati mengangkat seorang murid. Untuk mengetahui seberapa hebat sihir Liam, Doi diminta menyerang Simon. Lantas Simon menggunakan perisai untuk menahan serangan Liam. Kebetulan Liam sedang tidak menggunakan tubuh ilusinya, sehingga Liam lagi dalam kekuatan penuh. Liam yang sebelumnya pernah belajar mantra mengerti dasar yang memicu kekuatan rapalan, yakni kalimat yang mengguncang jiwa, sehingga memicu terjadinya resonansi. Maka Liam memakai rapalan dari grup idol favoritnya. Dari situ keluarlah 11 mantra sekaligus menyebabkan pelindung Simon kemudian hancur. Tidak disangka Jem, seorang Liam mampu menguasai sihir bervolume tinggi, di usia yang terbilang masih sangat muda. Karena tahu alasan Liam menjadi hunter demi kebebasan dari pergelutan keluarga, Jem menganugerahkan si Doi gelar kesatria. Namun Jem tahu Kon Hamilton ingin menjadikan bakat sihir Liam demi kebesaran keluarga, maka Liam yang seorang kesatria tetap bisa membantu melalui cara lain, yakni prestasi si Doi tetap mempengaruhi nama baik keluarga Hamilton. Kemudian, Jem menanyakan kenakalan yang Raimon perbuat baru-baru ini. Teringatlah Liam kala itu dia berhasil menguasai item box. Disitulah surat dari sang guru mendarat, di mana menyatakan kalau dia memberikan emas 100 kg untuk Liam. Kebetulan emas itu diletakkan di dalam air danau yang Liam serap. Mendengarkan informasi tersebut, Jem menegaskan kalau emas merupakan tirai asap. Artinya benda itu merupakan hadiah kelulusan untuk Liam. Didasari ucapan itu, Liam coba mengingat pesan sang guru. Setelah menelaah dari air danau yang item box hisap, Liam coba mengeluarkan serbuk emas seberat 100 kg. Setelah berada di titik ratusan kilo emas membuka ruang rahasia, di mana di dalamnya terdapat buku sihir Another World yang tidak bisa Raimon pakai. Itulah hadiah sesungguhnya untuk Liam. Sontak saja Liam merasa senang dan bergegas mempelajari Another World. Akhirnya terciptalah sebuah dimensi ruang yang berada di isekai selain tempat Liam berada. Ruangannya mirip banget sama item box, tapi bisa menyimpan manusia, bahkan dapat dijadikan markas rahasia. Beberapa hari kemudian, Liam dan juga Asuna berburu kata, nyaris saja mereka dalam bahaya. Demi bebas dari serangan listrik, Liam membawa Asuna bersembunyi di Another World. Setelah itu barulah mereka menumpasi kata. Salamander. Another World. Haitte. Ato wa 2人で集中攻撃だ. Usai mendapatkan batu sihir kata, kedua insan menyerahkan benda itu ke Master Guild. Di situ Asuna sadar kemampuannya jauh dari Liam. Bisa-bisanya dia ditinggal oleh Doi. Lantas Master Guild menyarankan familiar dilakukan. Tidak hanya monster dan juga roh, manusia juga bisa dijadikan familiar. Cara tersebut dapat meningkatkan kekuatan Asuna. Meskipun Asuna tidak boleh melanggar perintah tuannya. Tetapi Asuna yakin Liam tidak akan menyuruh yang aneh-aneh. Setelah ritual pengikat kontrak dilakukan, Asuna memiliki skill unik, yakni bakat kecepatan, membuat Master Guild menjadi kaget. Untuk melakukan uji coba mengenai skill unik familiar, Asuna mengajak Liam menemui hunter veteran bernama Jody. Tidak disangka Jody bersedia menjadi familiar Liam, sehingga ritual dilakukan. Hasilnya Jody kembali mendapatkan wajah remajanya. Bahkan Jody memiliki skill unik di mana masakannya dapat menyembuhkan penyakit. Sontak saja Master Guild dibuat kaget dan warga pada kagum. Kabar Liam yang memiliki familiar manusia dan juga memicu skill unik pada target yang mengikat kontrak membuat Tuan Putri Kerajaan Jamil bernama Scarlet tertarik. Sehingga James meminta Liam membuat pertunjukan Asuna dan juga Jody. Hal itu tidak disetujui oleh Liam sebab Asuna dan kawan-kawan bukanlah mainan. Lantas James meminta Liam pergi. Ternyata pelayan yang berada di dekat James merupakan samaran dari Putri Kerajaan Jamil. Di situ Scarlet berkata kalau dia yang meminta, si gemoy yakin Liam tidak akan menolaknya. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini.
Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbo semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa!